Jadi hidup ini harus berbuah, hidup ini harus berdampak, hidup ini harus punya pengaruh ya untuk siapa saja yang ada di sekitar kita. Saudara bayangkan yang tercatat di Ulangan pasal 32 ya, kita akan lihat Ulangan 32 ya, ayat 1 dan 2. Ada hal yang unik sekali. Ternyata firman Tuhan itu yang ada di hidup kita tidak hanya untuk manusia ternyata. Nah, pasti saudara akan kaget juga. Saya juga kaget pertama kali. Nah, apalagi untuk manusia. Maka hidup ini, firman ini harus punya dampak, punya pengaruh ya. Saya akan baca Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Pasanglah telingamu, hai langit. Aneh enggak? Masa langit punya kuping, punya telinga? Sehingga Musa berkata, pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Ayo, lebih bingung lagi enggak? Langit bisa mendengar pengajaran firman Tuhan. Oke. Dan baiklah, nah saudara lebih bingung lagi. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Hebat enggak Tuhan kita? Kalau kepada langit dan bumi itu bisa mendengar firman Tuhan, apalagi dengan kehidupan yang ada di sekitar kita, baik manusia maupun binatang. Oke ya, ini luar biasa. Terus ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, pengajaran. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Oh, ini luar biasa saudara. Langit dan bumi mendengar firman, mendengar pengajaran. Setelah langit dan bumi menerima pengajaran dari mulut Musa, yaitu firman Tuhan, lihat dampaknya, hujan turun, lalu memberkati semua kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita melihat ayat ini, betapa dahsyatnya kuasa firman yang bekerja di hidup saudara dan hidup saya. Lalu ketika kita berbicara, kita menyampaikan firman, semuanya itu terjadi. Bulan September yang lalu, ini kesaksian. Mungkin bagi beberapa saudara nggak penting, nggak apa-apa ya, tapi dengerin dulu ya. September, kira-kira akhir September lah, saya diundang makan oleh seseorang, makan siang ini di Nabire. Nah, begitu saya tiba di restoran itu, biasa ada berapa ekor anjing, tapi ada seekor yang saya dengar dia bukan gonggong, tapi merintih, menangis. Nah, terus saya tanya kepada pemiliknya, kenapa anjing itu? Nggak tahu itu ada kesalahan apa, mungkin dengan anjing yang lain atau dengan seseorang, nggak tahu. Pokoknya dia itu selalu ketakutan, dengar suara apa ketakutan. Nah, saya ini geli, masa sih anjing bisa ketakutan seperti itu? Ternyata betul. Nah, karena makanan belum disiapkan, maka saya cari di mana dia. Anak pemilik restoran itu tunjukkan di situ. Anak itu mengasih opa, di situ opa.
Nah, siapa namanya? Dipanggil jantan. Oh ya, oke, jantan. Saya panggil. Takut dia. Saya dekatin pelan-pelan. Nah, saudara, saya belajar juga. Ternyata anjing dan angsa itu hanya dua binatang ini yang diciptakan oleh Papa kita di surga yang bisa mencium adrenalin. Wah, hebat sekali. Tidak ada binatang lain di dunia yang bisa mencium adrenalin kecuali anjing dan angsa. Perhatikan. Nah, apa itu adrenalin? Adrenalin itu sebuah zat yang buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Munculnya lewat syaraf, ya, syaraf pusat kita. Kalau orang itu gembira, sukacita, bahagia, maka adrenalin positif yang muncul. Nah, dari adrenalin itu saudara baca dengan teliti. Maaf, saya tidak terlalu mengerti soal ini. Maka muncullah zat-zat yang lain seperti endorfin dan sejenisnya. Nah, selama pandemik COVID-19 ini saudara, maka dunia kedokteran selalu menekankan kepada semua orang yang sehat, jaga hatimu supaya suasana tetap tenang, suasana tetap bahagia. Wah, begitu ada orang yang positif, ya ketahuan positif COVID-19, selalu diingatkan, jangan terlalu banyak beban ya, bersukacita. Memang kalau dipikir bagaimana nggak terbeban, dengar kata COVID-19 saya sudah takut, apalagi kena ke tubuh seseorang. Tapi itu penting, karena endorfin itu adalah berkat Tuhan. Itu bisa self healing, menyembuhkan diri sendiri. Maka itu betul firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, saya kembali, adrenalin positif itu karena suasana hati, suasana pikiran tenang dan gembira. Tapi kalau ada orang stres, orang takut, orang was-was, orang curiga, maka yang muncul adrenalin negatif. Ini istilah saya nggak tahu istilah medisnya. Nah, anjing dan angsa adalah binatang yang Tuhan ciptakan bisa mencium yang datang ini penjahat atau orang baik. Maka itu sepinter-pinternya maling, seprofesional-profesionalnya maling, setiap kali mereka mau meniat jahat, pasti was-was itu ada. Nah, was-was, tegang, itu muncul adrenalin negatif. Nah, angsa dan anjing bisa mencium. Maka itu kalau ada orang niat jahat, ya, datang ke suatu tempat, lalu orang ini di situ ada anjing atau angsa, mereka pasti ribut, saudara. Karena ini buat mereka orang jahat. Wih, saya bersyukur dapat pelajaran itu. Nah, akhirnya saya datang kepada si jantan ini. Ini masih kecil anjingnya, masih anak-anak, ya. Saya datangi dengan hati yang tenang, dengan hati yang saya tahu, saya menyatakan, saya ini sayang kamu, saya ini ingin nolong kamu supaya kamu nggak ketakutan lagi. Saudara, akhirnya dia keluar dari tempat dia sembunyi, dia dekatin saya. Begitu dia dekatin saya langsung ajak main dia. Saya pegang tengkuknya. Nah, begitu saya pegang tengkuknya, si jantan ini langsung terlentang. Nah, begitu terlentang, saya gosok perutnya. Dia senangnya luar biasa. Ini yang hebat sekali. Nah, saudara, maka itu ketika si jantan sudah bisa main dengan saya ngomong pada dia, jantan, maafkan ya kalau ada yang pernah melukai kamu atau menyakitin kamu. Tapi percayalah, mulai hari ini sudah tidak ada lagi. Ya, itu yang terjadi. Saya cuma ngomong biasa, terus saya main, ya. Dia ngejar saya lari, kecil-kecil aja. Tidak terlalu banyak waktu. Udah, akhirnya selesai, ya, cuci tangan, terus makanan siap. Nah,
akhir Oktober yang lalu saya kembali ke tempat itu karena ada urusan sesuatu. Saya sudah lupa kejadian itu. Ternyata anak pemiliknya ngomong, "Opa, oh sejak opa doakan, jantan sekarang berani keluar." Lalu pemiliknya bilang, "Sekarang dia kelewatan berani." Maksudnya, aduh, semua sekarang dia lawan, kebalikan dari yang dulu. Oh, saya bilang, berarti dia overconfident sekarang ini. Nah, saudara bayangkan, untuk seekor anak anjing yang trauma, yang terluka hatinya karena satu peristiwa, bisa diubah. Waktu saya bicara dengan dia, ya, saya ajak ngomong, saya mintakan maaf untuk berapa keadaan yang melukai dia. Oh, saudara, ajaib Tuhan. Sehingga anjing itu pun bisa dipulihkan. Nah, bayangkan kalau kita hidup berdampak kepada siapa saja dan apa saja yang ada di sekitar kita, wah, hasilnya itu sungguh luar biasa untuk semua kehidupan yang ada. Nah, mudah-mudahan kesaksian ini menyadarkan saudara untuk mengerti betapa firman itu luar biasa dampaknya kalau firman itu bekerja di hidup kita. Jadi nggak cuma untuk kita, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Dan ini sangat ajaib, ini sangat luar biasa. Nah, jadi firman yang ada di hidup kita, yang baru gabung, coba saudara baca Ulangan 32 ayat 1 dan 2 yang baru gabung. Jadi begitu firman itu bekerja, ya, ayat awal tadi ya sudah saya ulangi, Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Oke, coba tayangkan, ada berapa yang bertanya ini? Ya. Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Wih, saudara, ini luar biasa. Kalau kita mau menjadikan firman Tuhan itu segala-galanya. Oke ya. Nah, sekarang ditayangkan oleh Aan. Begini. Bentar. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Bayangkan dampaknya kepada alam kalau firman itu nyata lewat hidup kita. Ya memang kita nggak tahu Musa menyampaikan firman yang bagaimana untuk langit dan untuk bumi. Tapi yang jelas pasti Musa ngomong kebenaran, menyampaikan kebenaran itu. Nah, hal yang kedua, ya saudara, saya lupa tahun berapa, tapi ini saya terima pewahyuan Ulangan 32 ini sejak tahun 70-an yang lalu, awal 80-an. Nah, saya ingin juga berbagi kepada saudara yang pernah mengalami seperti saya. Begini, saya kan hamba Tuhan, jadi suka kunjungan, suka keliling ke rumah banyak orang. Ya, ini luar biasa. Saya bersyukur Roh Kudus mengajarkan itu. Maaf ya, tapi jangan sampai apa yang saya sharingkan ini saya bagikan terus saudara ngecek ke rumah orang. Jangan loh, jangan. Bukan itu maksud saya. Begini, saya berkunjung ke rumah orang kaya lah. Wih, rumahnya megah. Dari depan aja belum masuk halaman sudah, wih, ini rumah orang kaya betul. Masuk, semua perabotan dalam rumah itu, wih, pasti itu mahal-mahal. Kusennya, lantainya semua. Tapi kok rasanya nggak enak ya? Oke, udah. Nanti lain kali saya kunjungan ke rumah orang, kalau saya nggak berkata, ya sederhanalah, atau ya biasa-biasa rumahnya, lantainya pun biasa,
perabotan rumahnya biasa, ya biasa pokoknya. Kalau saya nggak berkata sederhana, tapi begitu masuk, kok suasananya enak sekali. Nah itu berkali-kali. Nah bagi saudara yang belum pernah dengar saya bicara ini, saya itu bersyukur kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau mengajar saya, itu selalu hal-hal yang sehari-hari, ya sehari-hari. Contoh apa yang saya bicarakan ini hal sederhana. Satu kali tiba-tiba Roh Kudus tanya saya, Daniel, kamu coba cari kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Nah itu saya pernah sharing itu. Satu kali Roh Kudus tanya kepada saya, kenapa sih kalau orang gendong bayi walaupun gak kidal, kepala bayi mesti di tangan kiri. Ayo coba saudara lihat, mana enak kalau kepala bayi di tangan kanan. Nah itu Roh Kudus suruh saya cari, pasti ada jawabannya di Alkitab. Nah sejak itu saya beriman, masalah apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini ternyata saudara ada di Alkitab jawabannya. Nah termasuk contoh tadi, masuk ke rumah orang yang rumah kaya, rumah sederhana, kok suasananya beda. Waktu masuk ke rumah sederhana itu, aduh rasa nyaman sekali. Kenapa? Nah setelah berkali-kali saya harus cari, pasti ada jawabannya di Alkitab. Kenapa bisa begitu? Kok ada? Nah muncullah Ulangan 32 ini, ayat 1 dan ayat 2. Ayo kita belajar ya, ini dahsyat sekali. Jadi suasana rumah kita sangat ditentukan. Saya ulangi, suasana rumah kita sangat ditentukan apa isi ucapan mulut kita, apa isi percakapan kita yang serumah. Nah, apa saja yang kita katakan, yang kita ucapkan. Dengarkan, apa saja. Ternyata perkataan kita yang isinya apa saja itu diserap oleh dinding-dinding, plafon, lantai, perabotan-perabotan rumah kita. Itu diserap perkataan apa saja. Saudara, ini hebat sekali. Wih, saya kaget. Masa seperti itu? Nah ini Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Jadi begini, kalau seisi rumah itu perkataannya manis, menghibur, menyenangkan, ya firman, ya walaupun nggak mengucapkan ayat-ayat Alkitab, tidak, ada sapaan yang manis, senyuman yang manis. Ayat berapa? Itu tadi Koyogo, Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Ya, jadi dinding rumah kita, alat perabotan rumah kita, plafon, ya tirai-tirai rumah kita, semua itu menyerap kata-kata yang kita keluarkan tiap hari di rumah. Maka kalau yang keluar itu kata-kata manis, kata-kata penghiburan, ya kata-kata yang lembut, wih pasti suasana rumah itu sejahtera, indah. Nah akhirnya betul saudara, karena saya juga sering nginap ya di rumah jemaat, kalau saya diundang pelayanan, saya melihat sendiri suami istri, maaf ini ya, suami istri yang rajin bertengkar. Aduh, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Ayo jawab pertanyaan saya. Ada, bahkan banyak. Nah suami istri yang rajin bertengkar, maka suasana rumah itu jadi nggak enak. Karena yang dikatakan, yang diucapkan, dan suasana hati itu nempel, diserap ya di seluruh isi rumah itu.
Maka itu dalam surat Paulus pernah ditulis, hendaklah perkataan Kristus. Masih ingat firman itu? Hendaklah perkataan Kristus berdiam ya dengan seluruh kekayaannya di antara kita. Nyanyikanlah nyanyian mazmur, nyanyikanlah ya semua hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan. Suasana itu nyata. Tapi kalau keluarga isinya kata-kata kotor, kata-kata kasar, maka suasana rumah pun berubah. Bahkan ini jadi penelitian saya cukup lama, dari akhir 70-an terus berlanjut, saudara. Bahkan kalau suami istri di rumah itu nggak pernah bertengkar, jangan bilang keren. Tunggu dulu, belum tentu suami istri yang nggak pernah bertengkar berarti nggak ada keributan dari mulut mereka berdua. Tapi kalau hati mereka dendam, kalau hati mereka saudara punya kejengkelan, walaupun nggak ngomong, nggak melontarkan kata-kata, ternyata suasana hati orang-orang yang ada dalam rumah itu pun keluar. Nah, ini kalau istilah umum aura. Pernah dengar kata aura ya? Ini kalau istilah umum. Nah, jadi aura, suasana hati setiap penghuni rumah itu akan sangat mempengaruhi atmosfer rumah itu. Setelah sekian banyak tahun saya buat penelitian itu, setelah mengalami perjalanan sekian banyak tahun, dan saya tinggal kunjungan ke sekian banyak keluarga, saudara, saya kaget. Ternyata memang seperti itu keadaannya. Nah, saya beri contoh yang tidak baik, tapi saya percaya saudara semuanya pasti pernah tahu. Saudara pernah nggak nginep di rumah orang? Dan itu saya berapa kali. Kalau saya sering pelayanan ke tempat itu, gerik pendeta itu selalu bilang saya nginep di rumah keluarga itu. Ya, salah seorang majelisnya. Ada nggak saudara pernah ketemu? Ada orang nggak tahu hobi atau sakit atau siapa nggak tahu. Karena waktu saya nginep di rumah mereka, hampir nggak ada pagi yang tanpa ribut. Jadi pemilik rumah itu pagi saya belum keluar kamar, waduh sudah pokoknya hampir tiap pagi. Kalau saya nggak berkata tiap pagi, saya pikir ada saja yang dijadikan keributan oleh salah satu penghuni rumah itu. Ini salah, itu salah, ini belum beres, itu belum beres. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya cuma tanya ya, awas janji lo ya, jangan tersinggung. Biasanya yang suka ribut itu ibu atau bapak. Kalau pagi-pagi bangun, maaf jangan tersinggung. Ayo, biasanya istri atau suami yang biasanya kalau pagi-pagi bangun itu ada saja perkaranya. Sampai saya itu mikir, kok nemu aja. Ya, apalagi kalau saya nginep berapa hari di rumah itu. Pagi kemarin masalah lampu belum dimatikan. Nanti pagi ini ya masalah ini belum bersih untuk nyapu. Nanti lain kali pagi kapan lagi nemukan lagi, kenapa itu kok belum beres. Ya sudahan, jangan ngomong banyak-banyak, nanti kamu dikeroyok. Biasanya istri ya. Nah saudara, ibu, ini di Facebook saya ada 3 yang ngasih komentar, betul. Nah itu loh saudara, pagi-pagi tidak mencari hadirat Tuhan, tidak mencari surga, cari ribut. Nah kalau pagi-pagi sudah cari ribut, maka sepanjang hari itu
seluruh hidup isi rumah tangga itu jadi nggak enak. Bahkan seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak juga akan merasakan nggak damai sepanjang hari itu. Ya karena pagi-pagi sudah ribut. Nah jadi jelas ya, maka itu ayo mulai hari ini firman Tuhan yang ada di hidup kita itu membuat aura, saya pakai kata aura, membuat aura surga itu nyata lewat hidup kita. Wah, itu menyenangkan sekali kalau seperti itu dari pagi. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, saya akan hubungkan ayat ini, saya akan hubungkan topik ini dengan Matius 6 ayat 33. Saya percaya semua saudara, ya, semua saudara pasti tahu Matius 6 ayat 33. Betul tidak? Nah, kuncinya pada carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenarannya. Kuncinya pada ayat itu, carilah dahulu kerajaan surga. Matius 6 ayat 33. Nah, jangan cari yang lain dulu sebelum cari kerajaan surga, ya. Tetapi Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah, saya baca terjemahan bahasa BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Tuhan memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya, maka semua yang lain akan diberikan Tuhan juga kepadamu. Nah, saya akan mengulangi kalimat pertama, ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, usahakanlah dahulu pertama kali supaya Tuhan memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendak-Nya. Jadi yang pertama, saudara harus mengusahakan kerajaan surga dulu, MELT. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Cari, luar biasa. AVB, utamakanlah kerajaan Tuhan serta perbenarannya. Nah, sekarang kita cari apa itu kerajaan Tuhan. Maaf, tidak sedikit para pendeta, para pengkhotbah menerjemahkan kerajaan Tuhan itu ikut doa pagi, aktif pelayanan, bantu-bantu beresin gedung gereja tempat ibadah. Ternyata salah. Itu tafsiran. Yang dimaksud kerajaan surga, kerajaan Tuhan ada tertulis. Sekarang kita buka Roma 14 ayat 17. Jadi jangan kita, ya, menafsirkan hanya dengan pengertian kita. Harus ada bukti ayatnya. Ya, kita lihat Roma 14 ayat 17. Nah, kita cari apa itu kerajaan surga, apa itu kerajaan Tuhan. Ternyata ada. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman. Jelas bukan? Jadi nggak ada urusan dengan makanan dan minuman. Tetapi perhatikan Roma 14:17. Tetapi kerajaan surga itu satu, soal kebenaran. Dua, soal damai sejahtera. Tiga, soal sukacita. Dan semuanya oleh Roh Kudus. Makasih Dedi, kamu hadir, ya. Inilah isi kerajaan surga.
Jadi nggak ada urusan doa pagi, ikut pelayanan, bantu-bantu beresin gereja, kabel-kabel setelah ibadah, untuk musik, untuk speaker digulung. Tidak. Kerajaan surga itu isinya 3. Soal kebenaran, soal damai sejahtera, ya, soal sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh yang lain. Nah, kalau ini yang Papa minta, pagi-pagi kita cari, yaitu cari kebenaran, cari damai sejahtera, cari sukacita oleh Roh Kudus, maka sepanjang hari itu hidup ini melimpah dengan surga, melimpah dengan kebenaran. Sepanjang hari itu hidup kita melimpah dengan damai sejahtera. Sepanjang hari itu hidup kita melimpah dengan sukacita. Nah, anak-anak kita sekolah, kuliah, kita kerja, termasuk yang pensiun, ada di rumah. Tapi pagi-pagi yang dicari adalah kerajaan surga, yang isinya cuma 3, kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus dan firman. Begitu selesai merenungkan firman, bersekutu dengan Tuhan Yesus, maka nikmati damai sejahteranya. Ini masih di tempat tidur, saudara, belum kemana-mana. Setelah kita menikmati damai sejahtera, tenang, aduh senang sekali, nikmati sukacita oleh Roh Kudus, semuanya oleh Roh Kudus. Lalu kita keluar kamar. Bisa bayangkan bagaimana suasana rumah kita sepanjang hari itu. Maka itu, maaf, jangan tersinggung. Yang hobinya pagi-pagi cari masalah, yang hobinya pagi-pagi cari persoalan, yang hobinya pagi-pagi sudah ngajak ribut, ngajak bertengkar, hari ini bertobat dalam nama Yesus. Tapi ubah, walaupun hari itu tidak beres, masalah kita belum selesai, enggak apa-apa. Pokoknya pagi-pagi bangun, langsung set, langsung putar tombol di otak ini. Jangan ribut, jangan cari masalah, jangan sibuk dengan urusan ini urusan itu, ya. Di switch, diputar sesuatu di otak kita. Langsung berkata, aku mau cari Tuhan, aku mau menikmati damai sejahtera, aku mau menikmati sukacita oleh Roh Kudus. Why? Hari itu luar biasa dampaknya. Nah, kita keluar rumah, yang tadi baru keluar kamar, maka orang-orang yang di rumah kita kena, istilah lagi ya, hadirat damai sejahtera, hadirat sukacita, hadirat kebenaran. Karena kita keluar kamar membawa hadirat kebenaran, hadirat damai sejahtera, hadirat sukacita, maka orang-orang yang serumah ikut, istilah saya, kecipratan damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Nah, kita harus keluar rumah karena tanggung jawab. Saudara, sangat hebat. Kita ke sekolah, ke kantor, ke toko, ke pasar, ketemu orang, maka yang terbawa adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau itu terjadi sepanjang hari, bayangkan orang-orang yang berjumpa saudara dan berjumpa saya sepanjang hari itu pasti akan mengalami sukacita yang luar biasa karena kita hadir di antara mereka. Maka itu tema kita belajar hari ini, belajar hidup berbuah dan berdampak buat banyak orang atau buat sekitar kita. Semua itu hanya karena firman. Maka itu maaf, kalau dampak hidup kita jelek,
Kalau dampak ke orang lain itu membuat orang itu marah, tersinggung, berarti yang menguasai hidup kita adalah, maaf, si kunyuk itu. Sumber malapetaka, sumber pertengkaran, sumber dendam, sumber yang jelek-jelek itu semuanya. Karena kita tidak mencari kerajaan surga lebih dulu. Kalau pagi-pagi begitu kita melek mata, langsung mengizinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Nah, ayo kita membuat suasana di sekitar kita memiliki suasana surga. Karena saudara dan saya mengambil keputusan begitu melek mata, maaf, begitu melek mata, jangan langsung cek sahamnya naik atau turun, awas. Begitu melek mata, jangan langsung cek saldo, awas. Pokoknya begitu melek mata, langsung yang kita cek, aku mau cari surga pagi ini, yaitu cari kebenaran, ya, cari kebenaran, cari damai sejahtera, cari sukacita. Nah, sekarang kan ada satu di antara dua pilihan. Pagi-pagi kita bangun cari apa, cari siapa, dan ngapain? Saya ulangi, ada satu di antara dua pilihan. Pagi-pagi kita melek mata cari siapa? Yang cari kopi pagi-pagi berubah, cari Tuhan dulu, cari kerajaan surga. Apalagi yang pagi-pagi bangun langsung ngecek sosial medianya, ngecek WhatsApp-nya, Facebook-nya, apa-apa. Stop. Mulai hari ini lagi sekali ada satu di antara dua pilihan, saudara. Kita cari kerajaan surga atau kerajaan neraka, itu pilihan kita. Mau cari kerajaan yang mana? Puji Tuhan, kalau saudara memulai mencarinya dengan kerajaan surga. Nah, itu yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang tertulis namanya di Alkitab. Ya, lihat, masih ingat Paulus dalam penjara bisa menulis firman yang kita miliki sampai hari ini. Yusuf dalam penjara bisa berdampak untuk negeri Mesir. Lihat Daud dikejar-kejar oleh Saul sebagai buronan, bisa menyelamatkan 400 orang di gua Adulam. Dan 400 ini orang-orang bermasalah semuanya. Dan Alkitab menulis Daud itu sendiri sedang punya masalah, tapi dia bisa jadi berkat untuk 400 orang yang sedang bermasalah juga. Ini kan luar biasa. Maka itu bagaimana dampak hidup kita, saudara. Tuhan rindu kita semuanya hidup dalam kebenaran yang Tuhan mau kita nikmati setiap hari, supaya orang-orang di sekitar kita pun dapat berkat lewat kehadiran kita yang membawa kehadiran Tuhan. Ngerti nggak kalimat ini? Kalau kehadiran Tuhan nyata lewat hidup kita, berarti kehadiran Tuhan yang nyata lewat hidup kita, kehadiran itu yang akan membawa orang menikmati hadirat Tuhan ketika kita dekat orang-orang itu. Wih, ini hebat sekali. Jadi saudara, mari kita menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita membawa surga lewat hidup kita. Ya, Yusuf di penjara, surga hadir. Daud dikejar-kejar sebagai buronan, Tuhan hadir. Ya, Paulus di penjara, menulis firman yang begitu banyak, itu di penjara. Maka itu saudara, ini yang kita harus perhatikan.
siapa yang kita cari lebih dulu waktu pagi-pagi. Ya, inilah Tuhan kita supaya surga itu nyata dalam kehidupan ini. Ya, jelas saudara? Oke. Saya akan kirimkan WhatsApp ya. Ini orang saya ketemu hari Jumat pagi di Lahat. Ya, waktu di Lahat kami pakai 3 kamar karena ada berapa saudara. Saya nggak tahu, Roland masih ingat nggak pagi-pagi itu? Nah, salah satu kamar itu diisi 4 orang. Wah, ramai sekali, 4 atau 5, 4. Nah, harus tambah extra bed. Nah, pagi itu ya petugas hotel yang membersihkan saya nggak kenal. Tiba-tiba saja Roh Kudus ngomong sesuatu. Nah, saya baru ketemu pagi itu. Nah, berapa menit kemudian kami harus berangkat ke Palembang. Itu Jumat pagi. Untuk sorenya bertemu dengan Pak Soleh dengan timnya. Nah, saudara, tahu Roh Kudus ngomong. Saya cuma tanya, namamu siapa? Nomor telepon mana? Karena dia sudah waktunya selesai tugas. Besoknya hari itu karena dia tugas malam. Nah, terus saya kontak dia. Dia kaget atas apa yang Tuhan bicarakan kepada saya. Nah, ini salah satu dampak kalau kita hidup seperti apa yang tertulis ini. Ya, ini baru 2 WhatsApp-nya. An bisa nggak An? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Bagaimana untuk kita hidup ini berdampak untuk jadi berkat buat orang lain. Ya, hal-hal kecil. Ya, maka itu akan merubah hidup orang. Karena mereka akan melihat Tuhan lewat hidup kita. Wih, seru sekali. Ya. Nah, saya akan bacakan untuk yang di Facebook dan yang di Instagram. Ya, saya mau bacakan. Maaf sebentar. Begini, jadi namanya Aditya anak ini. Dia nulis, ya Pak, Adit juga nggak nyangka Bapak bisa nebak begitu benarnya keadaan masalah yang Adit alami. Makasih banyak supportnya Bapak kemarin buat Adit. Terus saya diskusi lagi, dia nyebut lagi, kok Bapak juga tahu Adit juga lagi banyak masalah tentang keuangan. Bisa benar semua tebakan Bapak yang Adit yakin kalau Bapak punyo. Nah, ini orang Palembang, bukan bilang punya, punyo ya. Kelebihan bisa baca pikiran orang lain. Adit orangnya jarang cerita ke orang lain, Pak. Apalagi curhat di sosmed. Banyaklah Adit pendam sendiri masalah hidup yang Adit alami sekarang. Ya, saya nggak usah baca. Tiba-tiba Roh Kudus suruh saya kirim uang. Ya, maka itu dia tanya, untuk apa Bapak tanya nomor rekening Adit, Pak? Adit nggak mau ngerepotin Bapak, soalnya nanti Adit nggak bisa balasnya. Gimana Pak? Ini baru sedikit diskusi saya dengan dia. Padahal cuma berapa menit dia harus ngangkat 2 extra bed. Tapi Roh Kudus bicara, padahal itu bukan di kamar saya. Ya, masih ingat ya, kalau ada yang ikut. Nah, ini salah satu contoh bagaimana hidup itu berdampak buat orang lain, walaupun cuma berapa saat berjumpa. Puji Tuhan, saya akan follow up anak ini untuk dia betul-betul bisa menikmati hidup yang sangat luar biasa. Nah, jelas ya saudara, mari kita lanjutkan. Kita belajar firman ini. Ya, kita buka sekarang ayat ini untuk jadi pelajaran buat kita semua. Bagaimana kemanapun kita pergi, kita itu punya dampak ke banyak orang yang ada di sekitar kita. Itu kerinduan Tuhan. Kitab Filemon, ya,
kitab Filemon. Menarik sekali. Bagi yang belum pernah belajar kitab Filemon, mari kita belajar. Filemon cuma satu pasal Filemon itu. Ya, saya akan baca mulai ayat yang ke-8. Filemon mulai ayat yang ke-8. Nah, ini Paulus masih di penjara. Nah, ada kisah menarik di pasal ini. Hari itu ada seorang narapidana namanya Onesimus. Nah, Onesimus ini hari itu bebas, tapi kaget. Dia nggak mau bebas. Lah, kanannya bukankah semua orang kalau sudah masa habis, bahkan kalau masa tahanan belum habis, maunya cepat, kapan aku bebas. Ternyata Onesimus ini nggak mau. Jadi hari itu dia bebas, dia menolak untuk bebas. Nah, kok aneh? Dia ternyata mau tetap tinggal di penjara. Ayo mikir, aneh nggak? Kok bisa seperti itu? Nah, kenapa Onesimus ini hari itu bebas, dia nggak mau keluar? Sebab di penjara dia menemukan sorga daripada dia di luar penjara. Loh, kok bisa? Nah, itu. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Nah, latar belakangnya, Filemon itu pengusaha yang sangat sukses dan diberkati Tuhan. Dia adalah donatur, adalah supporter pelayanan hamba-hamba Tuhan masa itu, termasuk Paulus. Jadi Filemon ini sahabat baiknya Paulus. Nah, ternyata Onesimus itu mantan karyawannya Filemon. Rupanya melakukan kriminal, tapi tidak disebutkan bentuknya apa. Ya, memang bukan urusan kita, itu urusan polisi dan pengadilan. Nah, ketika Onesimus itu mau bebas, dia nggak mau keluar, dia mau tinggal dengan Paulus di penjara. Maka Paulus tulis surat kepada Filemon, mantan majikannya Onesimus ini. Nah, ini yang menarik. Maka itu di ayat 8 Paulus berkata, begitu akrabnya, begitu eratnya hubungan Paulus dengan Filemon, sampai Filemon itu kalau diperintahkan apa saja oleh Paulus, dia pasti melakukan, pasti nurut. Nah, tapi untuk masalah Onesimus, Paulus tidak mau menggunakan kedekatan hubungan ini. Maka itu dia nulis surat. Saya baca lagi ayat 8 ya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Nah, ini loh. Jadi waktu itu Paulus sudah tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Terus ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu. Oh, saudara, kalimat ini kalau saya baca saya selalu terharu. Kenapa dia ngomong begini? Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Anakku yang aku dapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Nah, lihat tulisan surat Paulus ini ya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu sebelum masuk penjara itu, nggak berguna. Nah, dari sini kita menebak Onesimus ini buat kriminal, nggak tahu apa ya, mungkin aja mencuri uang, itu urusan dulu lah ya. Nah, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang ini loh saudara, sekarang ya sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Nah, kok bisa?
Nah, karena Onesimus sudah berjumpa dengan firman, sudah berjumpa dengan kebenaran, sudah berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan selama di penjara. Jadi sekarang dia pasti berguna untuk kamu, Filemon. Nggak seperti dulu lagi. Tapi juga selama aku di penjara dengan dia berguna bagiku juga. Ayat 11. Maaf, ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Saudara, lihat kalimat ini. Saya nggak habis pikir. Seorang narapidana setelah berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan Injil, hidupnya berubah. Paulus menyebut kalimat ini, saudara. Maka itu saya marah kepada orang yang suka mencurigai orang lain sebelum tahu kebenarannya. Apa sebutan Paulus kepada Onesimus yang mantan penjahat ini? Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Coba lihat berapa terjemahan. Papa ingin lihat kata buah hati itu disebut apa lagi oleh berapa terjemahan. Ya, Eka kalau bisa melihat terjemahan The Passion. Ya, Ricky kalau ada yang biasa melihat terjemahan The Message. Ya, aku mengutus dia buah hatiku, sama buah hatiku. Sekarang orang yang saya kasih itu orang yang saya kasih. Maka engkau terimalah dia, inilah buah hatiku, sama semuanya. Onesimus yang amat kukasih, sama semuanya. Terima kasih. Kembali ke satu terjemahan Filemon ayat 13. Buah hatiku. Hari Minggu siang kami harus check out dari hotel di Palembang. Sebab saya ada pelayanan di satu tempat, apa bacanya, Kenten atau Kenten, saya nggak tahu istilah daerah, ke arah bandara. Nah, sejak kami masuk ke hotel itu, Tuhan tunjukkan seorang, ya, namanya Rehan, Muslim lagi. Dia kaget juga, kok saya bisa tahu. Nah, saya memang minta, ya Rehan, sebelum kita pisah, sebelum Bapak check out, Bapak ingin ketemu kamu. Dia kaget. Jadi dalam waktu yang singkat saya doakan dia, saya kenalkan kebenaran, hidupnya diubah Tuhan, sangat hebat. Kemarin sayang WA dia ada di HP yang saya pakai untuk Facebook, sehingga saya nggak bisa kirim bukti chattingan kami, saya dengan dia. Saudara, orang itu bisa berubah hidupnya. Waktu ketemu saudara, ketemu saya, yang di dalam hidup kita ada firman. Lihat ayat 13, setelah disebut buah hatiku. Terus dia ngomong begini, Paulus, ini mengaruhkan juga. Sebenarnya Filemon, aku mau menahan Onesimus ini di sini, di penjara, sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Maaf ya, saya punya ilustrasi begini. Ingat tadi Paulus berkata, aku yang sudah tua di dalam penjara. Bisa nggak malam-malam Paulus rasa dingin, terus perlu air panas, maka dia pasti nyuruh Onesimus. Mungkin dia capek, Onesimus bisa mijitin dia. Oh, mungkin dia perlu ini, Onesimus bisa bantu melayani dia. Ngerti nggak? Ayat yang ke-13 ini sangat manusiawi. Jadi Paulus ngomong, sebetulnya aku masih membutuhkan dia di penjara ini. Dia juga pasti berguna untuk kamu. Tapi Paulus nggak egois. Walaupun dia butuh Onesimus, tetap Paulus minta Onesimus kembali ke majikanmu. Aku yang jamin. Ini hebat. Terus ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu.
supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa. Nah, ini menunjukkan betapa respeknya, betapa hormatnya Filemon kepada Paulus, sehingga Paulus minta apa saja, dan itu berat buat Filemon. Paulus tahu Filemon pasti melakukannya karena Filemon respek kepada Paulus. Tapi Paulus tidak pernah memanfaatkan Filemon. Maka itu dia ngomong, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Nah, mulai kebongkar apa yang dilakukan Onesimus. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Onesimus dipisahkan sejenak dari Filemon, supaya engkau dapat menerimanya kembali. Dahsyat, saudara, untuk selama-lamanya. Tadi malam, ya, sudah hampir jam 1 waktu Papua, saya bicara pada 2 orang yang ada di Zoom ini. Maaf ya, yang nggak tahu, nggak usah tahu siapa. Saya harap saudara yang tadi malam saya telepon jam 1, ya jam 11, jam 23 waktu barat. Nah, ini yang saya pakai dalam hidup. Sebelum tahu sesuatu yang pasti, jangan pasang stempel dan curiga pada seseorang. Itu kejahatan di mata Tuhan. Narapidana yang masih di dalam penjara karena Injil, karena firman, Paulus bisa menjaminnya. Seperti itu, saudara. Saya harap saudara mengerti kalimat ini. Lanjutan, belum selesai. Ini luar biasa. Mungkin dulu nggak berguna bagimu, tapi sekarang kan berguna untuk kamu selama-lamanya. Wih, ini luar biasa karena perubahan hidup, karena Injil itu. Ayat 16. Lihat apa yang Paulus katakan, dampak firman itu. Sebab, maaf, ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba. Jadi Filemon, kalau Onesimus balik dari penjara ini dan dia gabung kerja lagi dengan kamu, jangan engkau terima dia lagi ayat 16-an sebagai hamba. Jangan. Melainkan lebih daripada hamba. Lalu apa? Sudah mantan karyawan, kriminal lagi, di penjara lagi. Waktu bebas ada surat jaminan dari seorang yang hidupnya berbuah dan berdampak karena kuasa firman. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Wih, perubahan hidup karena kuasa firman. Bagiku, nah selama di penjara, Onesimus terima firman, terima Injil, hidupnya berubah. Paulus menjamin, bagiku sudah demikian anak ini, sangat berguna. Apalagi bagimu. Perhatikan kalimat perintah ini. Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan, Paulus memberi jaminan. Sebagai manusia, aku menjamin Filemon, anak ini sudah bertobat, anak ini berubah. Terima, bukan sebagai karyawanmu, tapi sebagai saudara. Juga jaminannya di dalam Yesus Kristus Tuhan, dia sudah berubah gara-gara ketemu Paulus. Maka itu saya ingin berkata kepada saudara yang masih curiga kepada setiap orang, kalau hidup saudara penuh dengan firman, firman bekerja di hidup saudara. Ketemu penjahat sekalipun, yakinkan penjahat itu berubah karena firman dalam hidup saudara, dan saudara menggarami orang itu. Serius saya berkata, kalau toh orang itu nggak mau berubah setelah saudara dekati dan saudara pengaruhi, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Maaf, ada motor lewat. Saya ulangi,
setelah kita dekati orang itu dan kita nggak pasang stempel penjahat atas orang itu, ternyata betul yang saudara curigai, tetap bukan hak kita menghakimi. Saya ingin saudara catat kebenaran ini. Kalau kita ingat Yohanes 20 ayat 23, barang siapa yang kau ampuni dosanya, Tuhan mengampuni. Tapi kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Betapa jahatnya kita. Ayat 17, jaminannya makin naik. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, apa yang dia katakan? Terimalah Onesimus mantan penjahatmu ini, seperti Filemon engkau menerima aku sendiri. Ini dahsyat. Paulus pasang badan, istilah zaman sekarang. Sudahlah, terimalah dia, Filemon, mantan penjahat karyawanmu ini. Dia menjamin, seperti engkau menerima aku, Filemon. Ayat 18. Lanjut, jaminannya makin naik. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, nah lihat nih, mulai kelihatan apa yang dilakukan Onesimus pada Filemon. Dan kalau dia sudah merugikan engkau dan ataupun berhutang padamu, berani enggak kita menjamin, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Saya sudah melakukan ini kepada banyak orang. Pak Andreas yang pelayanan di LP sudah melakukan untuk banyak orang. Saya sudah menjamin pembebasan bersyarat untuk banyak orang. Sayang waktunya, yang belum tahu nanti kita cerita sendiri. Ayat 19 makin naik jaminannya. Ini loh, tolong ya, nanti saudara urut lagi jaminan dari ayat 8 terus. Semangat Pak, nanti saya nyusul ikut pelajar di LG ya. Oke, lihat ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semua itu kepadamu. Enggak, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ada komen dari Lampung, justru gereja banyak melahirkan penjahat-penjahat baru. Wih, sadis. Memang betul. Karena apa? Di gereja penuh kecurigaan satu dengan yang lain. Orang yang mau berubah dicurigai makin jahat orang itu. Stop. Terima kasih nak, komentarmu sangat luar biasa. Banyak gereja melahirkan penjahat-penjahat baru. Jadi saudara, hari ini kita harus berubah. Siapa kita? Berani menuduh orang kita juga penjahat. Jangan berkata mantan penjahat. Mungkin kita masih penjahat sekarang. Maka itu firman ini luar biasa. Tanggungkanlah. Ini luar biasa. Ayat 20 bagus. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Betul. Betapa dunia akan sembuh kalau gereja melakukan ini. Inilah hidup yang berbuah dan berdampak buat banyak orang di sekitar kita. Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku firman, seperti Yusuf berdampak, seperti Daud, seperti Musa, seperti Paulus. Kami siap bertemu dengan Onesimus yang sangat banyak ada di sekitar kami. Kami mau berdampak untuk orang-orang itu. Maka itu setan gak suka hidup kita penuh dengan surga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Setan gak suka. Tapi mulai hari ini kita harus menjadikannya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan ini.